tolong suara Nesa di kuping gue jangan keluarin, budek gue asli dah. Nesa suara tuh cempreng, walaupun gak sempreng Intan ya, tapi kalau Nesa tetap suaranya cempreng. Mungkin kalau gue secempreng Intan, Koci jadi sayang sama gue. Tapi Nesa sehat ya? Sehat dong. Alhamdulillah Nesa ya. Tadi makasih lo ya yang Jebret Tim yang udah nonton Depdagri dan lanjut lagi nonton DPI. Thank you lo untuk stay. Nah tadi kita udah bahas di Depdagri tadi seru banget. Intan bahas heboh dengan hebohnya gaji-gaji pemain. Gimana Intan bahas hebohnya gimana? Jangan gitu, lu bikin perpecahan nanti ya Panji. Minta dicontohin mulu sih Panji. Gaji-gaji pemain termahal di Liga 1 Ji. Katanya ada yang gajinya sampai 87 miliar. Ya. Wow. Nilai timnya, jadi maksudnya satu nilai timnya tuh 87 miliar. Oh totalnya. Berarti kalau misalnya Harry Kane dijual, bisa kali ya beli satu timnya? Harry Kane aja kalau dijual tuh bisa udah triliunan Nes. Artinya dia bisa beli, bahkan bisa berapa tim dibeli satu Liga 1 dibeli. 1 triliun. Kalau dia 100 juta aja udah di atas hampir 1,5 triliun kan. Artinya gaji dia aja bisa beli beberapa. Itu bukan gajinya, itu harga dia dari harga jualnya. Kalau gajinya nggak nyampe segitu. Ya gajinya pun bisa beli tim tapi nggak bisa satu liga. Tapi ya udahlah itu cuma berandai-andai. Ya kalau Harry Kane datang ke sini mah dia bakal jadi pemilik kayak Raffi Ahmad sama AHA juga pastinya. Iya sih. Aduh, atau kalau dia mau nyawer kita, ya Allah cuma 1 juta juga nggak apa-apa kan. Lumayan kata Panji. Lumayan. Daripada lumayan. Oke. Tapi emang Harry Kane jadi dibeli Nes. Ini juga yang akan menjadi nanti perdebatan menarik antara dua pandit di sini dan yang akan gue pandu juga. Apakah Harry Kane jadi dibeli apa enggak dengan sekarang sikapnya yang dibilang atau mulai mendapat pro kontra terkait tidak profesionalnya mangkir dari latihan. Nanti kita bahas soal Harry Kane. Betul. Kalau beli Harry Kane ini investasi enggak? Mendingan scan barcode di sini. Jadi investasi itu kan? kalau Senin. Nah ini scan barcode. Bukan scan barcode. Oh iya, untuk di tanggal daftar. 13 sama tanggal 14. Karena sekarang untuk daftar udah pre-sale nih. Pre-sale-nya tanggal 13 dan 14 Agustus Jebret Media Virtual Workshop. Ya ini dia, tiketnya mulai dari Rp50.000 ya, dan nanti ada 12 bahasan yang akan kita bahas. Jelas-jelas ini akan investasi untuk kalian, untuk belajar menjadi sportcaster. Mungkin penasaran juga seperti apa sih dunia sportcaster dan kira-kira pasarnya yang diminati oleh para produser tuh mencari sportcaster seperti apa sih Pak Haji. Nah nanti kita akan kasih tips-tipsnya dan masih banyak lagi bahasan kita. Ada 5 key point-nya. Alah, ntar aja deh. Contoh, coba sebutin kayak apa lagi. Edukasi, cakep, edukasi. Kan. Terus ada apa lagi tuh? Diskusi. Jadi kalian bisa langsung nanti tanya jawab sama pandit, sama host. Ya kalau misalnya kayak mau nanya, Panji sebenarnya kok apa sih rahasia lo bisa sabar ngadepin Koci? Bisa, ya kan boleh pengen tanya. Terus ada insight dari kita menghadapi dunia digital tahun 2021-2022 ke depan. Ya kira-kira apa trennya, seperti apa. Terus ada apa lagi? Jadi YouTuber gitu kan di dunia. Tren-tren inilah dunia sepak bola di YouTube gitu-gitu. Atau mungkin nanti ada persaingan antara host cewek kemudian lebih. Nggak mungkin, nggak mungkin. Bagia tuh kayaknya akan menang tuh kan. Iya kemarin kan Intan tuh sempet ini kan terhura gitu katanya ya itu nggak siaran Euro. Kalau gue boro-boro mau gitu karena tahu pas-pasan ya pengetahuannya gitu. Jadi ini investasi yang sangat besar walaupun dengan harga yang sangat murah ya, 50.000. Cuma 50.000. Kalau kalian bilang masih nggak punya uang, masih bisa dicicil dari uang jajan, dari uang kerja sehari. 10.000 mulai dari sekarang udah kekumpul kan pastinya untuk minggu depan. Dan gak usah repot-repot, semua bisa dari rumah diskusinya. Betul, virtual. Karena kita masih PPKM diperpanjang sampai tanggal 9 dan nanti kita belum tahu lagi seperti apa. Jadi paling aman dari virtual dulu. Bener banget. Tapi kalau Chelsea gimana tuh Panji? Kayaknya, Chelsea lagi. Tim lo maksud gue, Inter Milan. Inter Milan ini lagi. Kayaknya suka bagi-bagi pemain ya. Lukaku ke Chelsea. Emang gak ngeliat Donnarumma cabut? Hakan Calhanoglu dibagi ke Inter Milan. Ya ini lagi ada banyak isu. Lukaku udah ditawar Chelsea tapi ditolak. Lautaro juga katanya diincar. Ya kalau sekarang kan pada prinsipnya kalau uangnya cukup masa sih nggak dilepas. Tapi kan sekarang kita lihat apakah uangnya sudah bisa cukup menggiurkan Inter apa enggak. Nanti kita bahas juga sama dua pandit kita. Tapi kita juga mau ingetin jangan lupa kalian cek dong aki kendaraan kalian. Bener. Ya kan? Nanti selesai PPKM beraktivitas lagi jangan-jangan nggak fit. Coba kalian cek dulu ya kalau emang kayaknya kendaraan kalian suka bermasalah berarti udah waktunya ganti aki. Langsung aja ke GeForce belinya diganti. Jangan lupa follow Instagram di GeForce_id Instagramnya. Dan jangan lupa kalau kalian mau beli produknya GeForce gampang banget tinggal beli di e-commerce kesayangan kalian ya. Oke. Kalau mau cari aki yang
kerja nyari masalah, Aki Justin. Udah, tadinya marah, baru ulang tahun. Oke, kita akan menumpahkan bahasannya, diskusi lebih panjang lagi sama dua pandit kita. Silakan geser Nes, kita akan dengerin dulu episode Panjang terbaru. Ya, tapi keras juga kan pasti Keras juga diskusinya. nanti. Jangan melemah. Nanti akan masuk juga ya Nes ya pastinya. Oh, iya dong. Panjang, lemah, londo. Tapi nanti tolong masuk juga ya Nes, karena gue butuh kehadiran lo untuk menjelaskan tadi, key point. Oke, kita lihat dulu episode terbaru dari podcast sebelum kita panggil dua pandit kita. Ini dia. Ini dia. Kebetulan gue lebih pintar daripada lulu aja gitu kan. Jadi ya udah gitu kan. For the sake of money gitu ya. Keilmuan gue memang udah harus diapresiasi dengan harga. Baiklah, iya. Gue rasa memang DNA sepak bola tuh udah ada sejak dalam kandungan. Oh kan. gitu. Kenapa lo gak jadi pemain bola? Kenapa jadi seorang jurnalis? Iya, dalam kandungan gimana? Malu lagi hamil kegebok. Kegebok bola. Berarti lo Arsenal sekarang udah gak gimana-gimana banget Udah enggak ada rasa lah. Ibaratnya kayak iya. ya udah lu mau jalan sama siapa sono sekarang. Udah move gua on udah. ya? Iya, Tapi lu iya. Justin banget ya, Iya. Arsenal dan Barca gitu ya. Tapi gue belum tahu. Jadi gue pakai lipstick, pakai bedak gitu kan, main bola pakai daster. Nyaman buat tapi? lucu-lucuan aja. Nyaman. Enggak lah, emang lu. Akhirnya bokap gue bilang, udah main di bintang muda aja. Lu mau gak Pip jadi bintang? Di saat muda lu jadi bintang. Iming-imingnya. Emang kenapa gue Padahal mah lebih murah aja. lebih murah. itu gue bilang. Emang kenapa kalau Asiop jadi Atta Halilintar? Asiop. Itu dia podcast baru dari JBL Media Podcast SI. Ada Alvino, ada Mardel dan juga Afif yang berusaha menuju ketenaran dan juga mencari tenar sebagai sportcaster. Dan juga selamat ulang tahun buat Afif Syafi sebagai wakil pertamburan. Takbir! Oke Afif. Oke, kita bersama dua wanita ini ada Coach Justin tuh men. Selasa alhamdulillah. Hari ini ada Coach Justin juga. Ada Bets juga. Ini lagi rame juga. Walaupun kita lagi sepi isu, alhamdulillah Kin buat ulah ngadi-ngadi hilang dari missing on training atau bukan missing on action dari trainingnya sports yang harusnya sudah dijadwalkan tiba di camp latihan sports tapi dia hilang. Ini kalau bahkan pandit-pandit Inggris pun mantan pemain Rio Ferdinand, Carragher punya pro dan kontra sendiri. Kalau menurut kalian sikap seperti ini merusak citranya dia nggak sih sebagai seorang pemain profesional, leader? Jadi ada dua kasus yang berbeda yang dua-dua ngelawan klubnya. Satu Elias di Barcelona, satu Harry Kane di Spurs. Ya. Kalau Elias jelas dia nggak mau perpanjang kontrak, ya udah itu hak lu. Tapi lu main di B. Oke. Karena dia dari La Masia dan lain-lain bla bla. Tapi kalau Harry Kane kasusnya kayak Messi. Lu perpanjang kontrak 5 tahun, tapi kalau lu mau cabut kita buka nego. Ya. Itu secara lisan. Ya. Seperti yang dilakukan Bartomeu ke Messi. Bartomeu ini kan bangsat. Ya. Ya kan? Akhirnya Messi mau nggak mau karena secara kontraktual dia nggak kuat. Oke. Nah kasusnya Harry Kane juga secara kontraktual dia memang tidak kuat. Spurs bisa hold dia. Iya. Cuman dia sebagai pemain ingin menunjukkan, lalu kan udah janji gentleman agreement, ya kan? Verbal. Bahwa lu mau terbuka. Di sisi lain, ini juga bisa side war untuk Spurs. Ya, betul. Untuk meningkatkan Harga. harga. Tapi kalau meningkatkan harga kan begini, lu tawar 100, gue akan bilang, kalau gue niat jual ya, Ya. Ji tolong dinaikin dong. Berapa? Karena 100 terlalu murah, gue Betul. gak mau. 120, 110. Yang dilakukan Spurs, gue gak mau nego. Ya. Nah ini yang gue menjadi tanda tanya, apakah dia benar tidak mau menjual atau menjual dengan cuma Harga yang masih jauh dari harapan ya, dia. Ini yang gue bilang cukup seru dalam arti dari pihak Kane udah Menunjukkan push nih. sikapnya seperti Ya, apa kan. kalau seandainya tidak terjadi, Levy play hard to get, apakah iya lu mau Ngekip mengkeep sebuah pemain toxic ya. yang nggak serak main di klub itu? Tapi bisa aja itu terjadi kan. Banyak kejadian bisa. kasus-kasus itu kan. Messi kan terjadi. Ya mungkin Messi beruntungnya kontraknya udah mendekati akhir-akhir. Dia kan Iya, masih cukup panjang, masih lama. 2024. Kalau lo Bes ngeliat ini gimana? Bentar dulu itu back tadi foto siapa tadi? Boleh. Iya. Apa mana tadi foto yang tadi? Foto yang Bukan yang kedua, sebelumnya. yang kedua. Yang sebelumnya. Bes mau komentarin foto kedua mana? Backnya apa sih? Bukan. Bukan. Yang Yang dia terakhir. Bukan, yang tadi di Spurs. Ya lupakan Enggak, itu. lupakan aja. Pokoknya menurut Nah, gua itu, ini. Del Itu Ali. Yang di belakang udah Del Ali. kayak. Waduh. Ya menurut gua si Harry Kane sedikit dia ngambil resiko di situ Ji, karena dia dijanjiin ya coach. Dia bilang when the right offer comes, Ya.
we will talk, ya kan kata dia. Tetapi apa sih arti right of first itu buat Tottenham? benar. Apakah 50 juta itu right of first? Apakah 100 juta itu right of first? Kan harus dilihat dulu, apakah emang niat jual kawan ini atau enggak. Kalau lihat dari musim lalu, gue ngelihatnya ketika di pertandingan terakhir Spurs, dia udah sendirian, say goodbye kepada penonton-penonton virtual. Di situ menurut gue udah tanda bahwa kawan ini pengen mencoba tantangan baru. Bahkan di interview ketika dia di timnas Inggris, dia bilang, istilahnya dia udah ada di titik tertentu nih di dalam karirnya. Dia pengen mencoba memenangkan sesuatu kayaknya. Udah ada gestur dan sign yang ditunjukkan sama udah dia. kelihatan, tetapi dengan dia nggak datang ini, dia udah membuktikan bahwa dia sedikit melakukan demonstrasi, sedikit jadi rebel. Dia membuktikan kepada manajemen bahwa nggak bisa gini, gue pengen pergi dari sini. Sebenarnya dia tolol juga. Kalau lu mau memenangkan sesuatu, kenapa lu perpanjang kontrak lu? Udah tahu main dia ayam sayur. Justru dia tahu ketika dia perpanjang kontrak sampai 2024. Iya, makanya even begonya ada di situ. gentleman agreement kan tetap ada hukum, ada hitam di atas putihnya Iya, kan. betul. Artinya kalau dia sekarang bermain keras seperti ini justru malah bikin dia susah juga nggak sih? Artinya dia akan keluar dengan susah dengan kondisi dengan Enggak, berantem. kita lihat sejauh mana dia berani apa istilahnya? Ini karena second training udah nggak datang juga dia hari Iya. ini kan. Second training tadi pagi. Dalam bahasa Indonesia apa istilah mangkir? Mangkir Ya, latihan. mangkir. Ini kan baru kedua kali. Kita lihat sejauh mana dia berani. Paling ujungnya kalau udah 3-4 kali dipanggil, lu maunya apa? Oke. Ngerti nggak? Kalau dia bilang, gue nggak mau naik gaji, gue pengen cabut, bener-bener. Karena itu sesuai dengan perjanjian. Oke? Nah, kalau itu yang terjadi, dan si Levy tidak memberikan transfer, habis itu Levy. Tapi Di let's say media dan lain-lainnya. Di sini gue lihat juga Tapi ada, tapi media sendiri juga terbagi dua loh. Maksud gue banyak juga yang mencemooh Harry Kane yang bilang dia sebagai kapten, sebagai leader sama Inggris, bahkan ada isu-isu soal bilang copot aja sekarang dari ban kaptennya dari timnas Inggris karena sebagai leader dia harusnya ngasih contoh profesional mau. Lu tidak bisa ngomong gitu once. Sekarang kan gue pertanyakan sebagai orang bola, gue pertanyakan ngapain lu perpanjang kontrak? Nah iya. Ternyata di balik itu ada janji. Gentleman agreement. Gentleman agreement. Walaupun ya lo harus tahu dalam bisnis pun juga nggak bisa dalam gentleman agreement mengikat semuanya kan. Tetap ada kekuatan hukum yang Ya lebih kuat. 50-50 gitu kan. tergantung partner lu. Betul. Sportif atau tidak. Betul. Kalau Bartomeu kan nggak sportif. Ya. Nah sekarang Levy ini sportif atau tidak? Tapi kalau misalkan yang dijanjikan adalah when the right offers come. Nah itu kan masih juga ketika dijanjikan pun juga Harry Kane mungkin nggak akan bilang harganya berapa gitu kan. Nggak, itu kan pasti belum ada sebutan harganya. Wajar dong kalau Levy ibaratnya Grealish aja 100. Masa ini 100 juta kan nggak masuk akal. Lu lihat Mbappe berapa? Coutinho berapa? Ini Dembele ini berapa? pernah kejadian dulu di Spurs, jauh sebelum Kane main di Spurs, ada namanya Luka Modric di situ, ada namanya Gareth Bale. Kedua orang ini juga ngelakuin hal yang sama. Dia udah nggak betah di Spurs, dia nggak datang ke latihan. Akhirnya ya udahlah, daripada lu ribut, kita jual aja. Right offers come 70 juta, 80 juta yang si Feeling gue sih dijual, cuman sekarang Harganya. masih cywar aja dari pihak Kane cywar, dari pihak Levy. Karena kalau udah kelamaan menjelang liga, baru pelan-pelan datang. Pasti. Masih lama soalnya kan Iya. masih sampai tanggal 31 kan. Iya. Bukannya pas kick off 31 IPL. Enggak, 31 Agustus kan sekarang diperpanjang karena Covid ini. Dari Yang kemarin pasti mundur. yang rugi di sini adalah si Tottenham Hotspur karena mereka nggak punya pengganti yang tepat buat Harry Kane. Musim lalu ketika dia cadangan, ketika dia cedera maksudnya, si Son nggak bisa keluar kemampuannya. Kalau Danson baru diperpanjang, biar mampus. Ya, Jadi kalau mau deal, kalau gue bilang secepatnya. Kenapa? Biar bisa cari penggantinya. Pertanyaan kedua adalah siapa yang bisa gantiin? harga Harry Kane. 3 top striker untuk gue itu kan Lewandowski, Kane, Haaland. Nggak mungkin ambil dengan harga segitu. Dan Lewan nggak bakal dilepas. Benar, pasti. Apalagi ke Tottenham gitu kan, mana mau juga dia Apalagi ke Tottenham. ke Tottenham. Siapa juga mau ke Tottenham? Tapi kalau kita bandingkan sama kasusnya Grealish gitu. Grealish pun Villa juga cukup bermain keras juga. Enggak, lebih Iya. Ya karena itu karena wajar dong. dibuka. Kalau tapi kan Grealish pun 100 juta dia masih belum mau terima loh. Ya kan di awal ini dia belum mau terima Aston Villa. Artinya kalau Grealish aja 100 juta aja masih sulit untuk langsung nerima. Masa iya Harry Kane 100 juta berarti gue kalau jadi City dengan sikon sekarang ya. Ini sepak bola ini kan setiap hari bisa berubah. Betul. Enaknya
kita bisa ngevlog tiap hari karena berubah terus. Ya kita ada konten ya benar-benar. Nah, kalau Grealish, kalau gue jadi City, lu play hard to get, gue singkirkan, gue masukin kulkas dulu istilah Belandanya. Ya. Gue masukin kulkas dulu, gue fokus ke Kane karena Kane sudah memberikan sinyal. Ya. Mending ngejar Kane daripada, apalagi Pep bilang kita nggak bisa beli striker. Ya. Karena duitnya nggak ada. Benar. Itu emang sedikit bullshit. Oke. Mungkin dia sebut nggak bisa beli 2 striker yang seharga itu. Ya. Kalau 1 masih bisa. Oke. Sebenarnya transfernya si Harry Kane ini, dia mau pergi dari Spurs. Akhirnya ini ngerembet ke yang lain, termasuk ngerembet ke City. Yang akhirnya mikir-mikir, ini gua all in apa enggak nih sama Grealish nih? All in apa enggak nih? Kalau gua habisin semua duitnya. Gue sih gue harap ya bener-bener fokus ke Kane. AC bilang nggak dapet duit, Grealish nggak kemana-mana. Tapi let's say ternyata Levy benar-benar bermain bola bermain bola dengan sangat keras gitu ya. Artinya dia sangat sulit dijinakan. Artinya Nggak bisa bilang gitu Ji, karena terlalu dini. enggak, maksud gua seandainya Ya. Kane pada akhirnya dilepas let's say 150 juta lah. Ya. City pun akan dengan mikir-mikir panjang. Akhirnya Dibeli 150. kalau misalkan ternyata lebih gampang mendapatkan Grealish 100 juta, apakah masih mungkin untuk mendapatkan Kane? Kalau udah bisa beli Grealish 100 juta. Ya sekarang kan nggak ada serinya. City itu kan bangke semua isinya. Tapi dengan kondisi sekarang dengan FFP ada juga, financial fair play, coach. maksud gua Mereka apakah belum ada jual pemain satu pun. Listen, financial fair play. Sponsor harganya 200, di atas kertas 500 untuk menghindari financial fair play. They did it and they do it again and again. Ya kan, dan itu bukan City aja, PSG sama. Semua itu punya trik-trik untuk menghindari financial fair play itu. Tapi menurut gua nggak bisa dua-duanya City Harus ada ambil. yang Pasti dikorbanin. salah satunya. Kalau dua-duanya diambil, akan ada korban di starting 11. Bukan kalau dua-duanya diambil, Bang. City merem juara. ya Siapa yang mau dicadangin? Itu udah nggak seru lagi. FFP juga akan menjadi pusat sorotan juga sih kan, kok bisa beli 2 pemain ini. Kalau kan let's say kalau zaman sekarang kan dicicil 5 tahun 4 tahun, tapi kan belum tentu Tottenham mau dicicil 4 tahun, terus juga Aston Villa mau dicicil 1 juta 5 tahun. Artinya ini masih akan menjadi dinamika ke depannya buat City memilih 2 pemain ini dengan harga yang 100 jutaan ke atas. Kita lihat nanti seperti apa. Tapi kalau kita ngomongin dari sisi Kane, ini dari sisi taktikal lebih dibutuhkan Kane apa Grealish sekarang? Kane. For Walaupun sure kemarin Kane. sudah membuktikan tanpa 1 striker. juta per Kane. Tahun lalu memang nggak ada striker City, ya. Tetapi ketika ada striker itu bakal jauh lebih bagus. berbahaya. Tahun lalu nggak ada sampai Kevin De Bruyne. Iya, benar. Main di Fortnite. Nah, kalau Mahrez. kita bicara winger, ada Sterling, Mahrez, Foden, Bernardo Silva yang bisa dirotasi. Iya, iya. Jadi Grealish mungkin nggak Grealish gantiin bermain di nomor 10. Pep nggak goblok juga kali. Ini pemain skillful but no vision. Jangan lupa itu. Kelebihan Grealish cuman dibanding pemain-pemain yang lain, kalau di City itu pemain tuh rata-rata kayak Barcelona lah. Apa anak-anak sekolahan yang udah disetting. Lu Ya harus udah posisinya bermain di sini, dalam lu harus di tactical, sini. dalam sistem. Kayak Phil Foden ya kan udah ada sistemnya. Grealish ini ya kayaknya anak dari jalanan ya, street. Main bolanya bener-bener liar banget. Bener-bener berdasarkan naluri, bukan sistem. Tahun kemarin nggak sedikit ada penetrasi dari City. Nah mungkin didatangannya Grealish ini buat ada orang agak gila dikit yang ngambil resiko buat ngelewatin 1 lawan 1, buat agak sedikit kasar ketika hilang bola. Kalau yang lain kan santun semua. Nah, maka dari itu, kalau gue jadi Pep, ini pemain nggak punya visi. Jangan ditempatkan di belakang striker. Ya. Taruh di winger, ganti Sterling aja. Udah, tugas lu Iya. 1. Gocek passing. Nah, itu hebat dia. Oke, kalau ngomongin dari sisi Kane sendiri, let's say berandai-andai City masih harus mikirkan keuangannya, Grealish, Kane 100 juta, 180 juta, PSG mungkin nggak? Karena kalau kita lihat kan kemungkinan yang paling besar adalah City, PSG sama Madrid. Bahkan Madrid pun masih mencari. Nggak ada duit Madrid juga. Dia kan lagi ngosongin duit buat Mbappe Kumpulin katanya duit kan. Mbappe, ya. Kalau ternyata dia beralih dari Mbappe ke Kane dengan harga yang sekitar mirip-mirip, kalian akan prefer mana dari Madrid? Kane atau Mbappe? Lebih 150 baik juta. beli Mbappe Madrid daripada Kane karena di Real Madrid udah Masih ada Benzema. masih ada KB9 ya, KB9. Masih ada Karim Benzema 9 itu sama-sama Sudah. posisinya. Dan Nggak mungkin cadangan dia. Benzema 2 tahun masih bisa tuh. Tapi kalau Kane menurut kalian bisa sukses nggak main di Liga Bisa. Spanyol, di Bisa. Liga Italia misalkan Bisa, ya pasti this bisa. guy is good. Oke.
dari taktikal lo. Di Liga Italia kurang lah ya menurut gua. Jarang ada pemain Liga Inggris yang Italia sukses. lagi bisa lah. Italia Jarang nggak ada ada. pemain yang Sterling sukses. si Smalling aja bisa, apalagi Kane. Lukaku. Smalling nggak sukses Pak, dia nggak bisa bawa Roma, Oh ngangkat iya, iya. performa Ya Roma. Lukaku lumayan. Kolarov, Lukaku itu gatot di mana-mana di Inggris. di Serie A bisa sukses, apalagi Kane. Tapi kalau kita nanya dulu juga sama Jebretnya, menurut kalian seandainya Kane akhirnya memilih cabut keluar Inggris gitu ya, akan bisa sukses nggak main di liga lain, atau menurut kalian so far belum terbukti karena mainnya baru bersama Spurs dan juga bahkan belum sama tim besarnya di Premier League. Isi pollingnya nanti ada di ini, kalian akan lihat hasilnya juga. Oke, apa ada Feeling gue dia teman-teman? bakal main di Liga Inggris karena bentar lagi Piala Dunia, dia pasti bakal fokus ke situ tuh daripada dia ngejar piala di klub, ya kan nggak tentu walaupun keluar dari Spurs. Istilahnya City mungkin bisa juara, tapi kalau dia pindah ke klub lain yang makin nggak jelas, ya gimana? Dia pasti fokus buat timnas tuh, jaga fisik, setahun setengah lagi Piala Dunia. Liga Inggris masih. Itu dia. Kalau beresiko. Kalau Kane, kita tadi polling bakal sukses di luar Inggris apa enggak, kita mau tanya sama kalian, kalian pengen tahu nggak sih kenapa pandit-pandit ini bisa sukses? Ada yang di TV, ada yang di digital. Nah makanya ikutin aja nih Jebret Media Workshop Special di bulan Agustus ini, tanggal 13 dan tanggal 14. Ini bisa menambah knowledge kalian semua, investasinya nggak mahal, cuman start from 50.000. Dan itu sekarang udah pre-sale-nya ya, itu kalian udah bisa langsung beli sekarang di Kiostix. Nanti ada, tinggal scan barcode-nya kalau mau beli tiketnya. Bisa nanti nanya sama Coach Jasin, bisa nanya sama Coach Bes, bisa nanti ada gimana caranya play by play alanya CEO Valen Jebret, atau ntar ada Mardel mau juga play by play, atau nanti misalkan mau coba adu argumen langsung sama coach untuk membahas satu topik, itu juga bisa. Investasinya cukup besar, ada semuanya di sana, dan kita juga akan ngebuka dapur kita gimana sih kita melihat nanti ekosistem digital tahun 2021-2022 persaingannya seperti Supaya apa. Ji? Supaya nggak sekedar nonton bola aja. Benar. Jadi ada sedikit insightnya. pengetahuan. Jadi nggak cuman istilah nonton bola, nggak cuma nunggu gol aja coach. Iya, Gol betul. aja ditunggu. Nggak nonton live score aja. Live score. Kayak fans MU. Tapi kalian kira-kira udah ketahuan nih bakal ngisi apa nanti di sana? Udah ada ancar-ancar belum? Freestyle. Kau ini kayak Abrar aja, semua harus diatur dari depan. Nah, kalau Bes lo udah ada ini, udah kepikiran mau bahas apa kalau ditanya nanti, kalau apa lo bakal papan taktik gitu Yang nggak? apa aja kita freestyle juga kan. Freestyle aja. Mungkin yang penasaran juga Panji, misalnya Coach Jasin kenapa sih bisa terkenal selalu kontroversi atau gimana sih tipsnya? Boleh nanti tanya juga. Nah ini dia ya. Modal gila aja. Catat 13 dan 14 Agustus. Caranya tinggal scan barcode aja. Mulai dari Rp50.000 nanti kalian berkesempatan juga bisa dapetin merchandise dari kita, itu ada kaos Jebret Media. Wih. Terus juga nanti ada hiburannya, ada komika juga nanti yang akan stand up komedi di Betul. sini. Ada Popon, ada Afif, ada Oke Rengga, nggak tahu lagi bulan madu ya. Nah, tapi dia ini ya, belakangnya namanya Winata ya, serem ya. Winata. Siapa? Oh gitu emang. Aduh, Ngeri ya. saya nggak berani nyebut nama itu. Nanti saya hilang. Panji, tapi kita lihat dulu nih ada episode terbaru dari Sportcasting. Sportcasting. Episodenya bersama Augie Fantinus. Ini dia. Ada Augie Fantinus. Gue lebih pintar daripada lulu aja gitu kan. Jadi ya udah gitu kan. For the sake of money gitu ya. Keilmuan gue memang udah harus diapresiasi dengan harga. Baiklah, iya. Gue rasa memang DNA sepak bola tuh udah ada sejak dalam. Ada Augie Fantinus. Jebret. Jadi setelah gua cek, ternyata gua adalah komentator tamu Piala Eropa yang paling sering. Oke. Kenapa Ogi diundang jadi komentator tamu waktu Belanda lawan? Apa gua lupa ya? Kejadian si Eriksen jantung. Ya, kadang kita nggak pernah tahu gagalnya kenapa, bener gak? Lu kasih tau gak itu? Betul, nggak pernah tahu. Iya kan? Pokoknya lo nggak dapet gitu. Iya, tapi pada saat kita ngerasa, wah tadi gue enak nih, biasanya nggak dapat. Malah gak dapet. Bener nggak? Iya. Sementara lu cuma punya 1-2 menit. Iya. Nah ada kejadian lu ditinggalin Gi sama Putra. Gue sampai gini. Iya lu pikir langsung Langsung. habis siaran. Tapi kalau di Jebret Media ini kayak gini langsung. Langsung dapet, makasih. Iya, makanya. Karena gue jujur Depends tadi on ngomong, you, kan? gue tadi bilang gue pengen punya acara, malah mungkin kan di sini nggak cuma sepak bola kan. Itu dia Sportcasting bersama Augie Fantinus yang kemarin sempat rame, dibikin PHP sama Putra dan juga dikacangin sama Bes ya. Lagi sana. Lagi ngelawak dikacangin, nggak ditanggepin. Oke, sudah bersama lagi Coach sama juga Bes. Sekarang kita ngomongin yang juga lagi rame adalah soal Chelsea yang
ini kayaknya belum ajak juga nih nyari striker di Haaland susah katanya. Terus dia kemarin nawar Lukaku 100 juta ditolak juga. Plus Alonso. Iya plus Alonso ini apakah segitu urgensinya buat Chelsea mencari sosok striker nomor 9 buat Iya. dia? Bahkan kalau kita tahu lah kalau di Abramovich ini bukan hanya urgensi aja tapi juga gengsi. Gengsi, ya kan? Baru gue mau bilang. Dan makanya gue pernah bilang di Just Talk, kalau seandainya Kane jadi ke City, Haaland diambil berapapun harganya. Kane jadi ke City, Haaland diambil. Oke. Ya karena mereka juga Chelsea ini nggak tolol semua kan, pinter juga orang di dalam. Benar. Mereka tahu kita udah dapat Champions League. Ya. Sekarang kita uber adalah Liga. Gimana lu mau ngelawan City? Kalau Kane datang, missing linknya di City ini kan sebenarnya Kane. Iya. Kenapa mereka nyaris di Champions League dan di Liga Juara karena yang lain nggak perform kan? Iya. Kalau lo ngelihat Lukaku di Chelsea apakah menjadi sosok striker yang dibutuhkan karena dia 2 kali bolak-balik nggak pernah benar-benar 3 kali gagal ya, kalau dia 3 kali datang. nggak pernah bisa Sebenarnya nggak dapat butuh tempat. banget, yang butuh presidennya. Dia butuh itu punya kepuasan aja dia tuh. Dia Datengin pengen beli pemain itu. bintang. Ya, kalau lihat dari skuadnya si Chelsea, dia udah punya nomor 9 sebenarnya. Si Timo Werner kan. Tammy Abraham. Terus kalau misalnya nggak mau pakai striker 9 bisa pakai false 9 kayak Havertz. Berapa kali musim lalu main di situ? Enggak, tapi gue bilang tetap butuh karena semua striker yang lu sebut tadi termasuk mereka bukan jelek tapi nggak perform sesuai dengan keinginan. Ngerti nggak? Apalagi kalau tahun lalu menurut gue lucknya gede bisa menang Champions League dan pasti ingin diulang lagi. Nah sekarang dengan angin mulai dari season baru kita lihat sehebat apa Tuchel. Kalau gue bilang main tetap 3-4-3 nggak akan kemana. Kalau kita ngeliat dari track record Tuchel dari Dortmund, dari PSG dia selalu punya nomor 9 yang bisa diandalkan kan dulu. Iya. Bahkan di PSG ada sempat Cavani terus diganti sama Icardi sama Choupo-Moting bahkan sempat diambil juga karena dia kayaknya butuh nomor 9. Tapi kan musim lalu dia membuktikan nggak butuh nomor 99 banget ya. Giroud sempat masuk sih beberapa kali kan. Tapi kalau ngeliat Lukaku apakah dengan gaya mainnya cocok sama gaya main Chelsea yang cukup fluid lah. Ibaratnya Chelsea kan cukup bermain cepat. Gue bilang sementara Lukaku sangat nahan bola lama tidak gitu kan. cocok di Chelsea, tidak cocok di IPL. Iya, karena cepat. Sepak bola Italia itu lambat. Jadi dia pergerakannya dia itu ketika dia pegang bola itu baru dia kelihatan cepat karena yang lain juga lambat karena yang lain itu di Liga Italia dia nutupnya zona. Kalau di Liga Inggris kebanyakan strategi itu adalah man to man, fokus man to man selalu, makanya banyak banget aksi terjadi. Kalau di Liga Italia jarang aksi. Karena belum apa-apa lawan udah low. Lu kan fans Inter, kalau lu lihat berapa peluang yang dia miss didapat banyak banget loh. Yang orang hanya melihat dia cetak banyak gol, dia juara. Oke. Orang yang ngelihat sengaja lupa bahwa dengan Lukaku Inter grup di Champions League aja nggak lolos. Iya. Itu kan berkat dia juga. Kenapa lu nggak bisa cetak gol? Dan begitu banyak peluang yang gampang, any other striker bisa masuk. Lukaku nggak masuk. Ingat nggak lo pertandingan terakhir lawan Borussia Mönchengladbach kalau nggak salah ada heading menit terakhir kena Lukaku pak. Iya. Itu kan sempat viral. Dia itu sering banget. Gue berapa kali nonton Inter peluang yang harusnya untuk striker kelas dunia itu masuk, agak masuk. Tapi kalau buat Inter sendiri stupid nggak sih dilepas 100 juta sama tambah Alonso? Ya gue sih berharap pergi dari Inter biar makin sebenarnya gue harap nggak pergi biar Lautaro ke Arsenal. Nah ini sebelum kita bahas Lautaro, kalau menurut kalian harga berapa yang pantas buat Lukaku? Kalau dia 100 juta? dibeli harga kalau nggak salah 80. 80-an ya. Ya kalau mau cuan namanya pengusaha 2 kali lipatnya coach ya 160. Buset, mahal Nggak banget. mungkin. Gue bilang 80 aja terlalu mahal. Selevel dia mah 60-an. 100 ditolak. Ya nggak mungkin lah, dia belinya gila. Dia dibelinya 80, nggak mungkin Inter mau lepas 60, apalagi perform gitu kan. Kan gue nilai dari kualitasnya. Untuk di Liga Inggris ya. Iya. Kalau untuk Italia oke lah, 80 aja kemahalan. Oke, 120. Sekarang gue tanya, Iwobi aja dibeli 40. Nah, gimana cerita? Justru di Inggris justru lebih mahal dong coach harganya dibanding bukan market value-nya. Maka dari itu dia 100 Inggris juta.
menjual 80. Oke. Tapi kalau dia dari kualitas ya 60-an paling dia. Tapi jangan lupa Inter lagi ada masalah krisis finansial. Exactly. Masih kurang Makanya- uang yang dibutuhkan buat Mereka itu play hard to get juga. istilahnya Ashraf Hakimi yang dijual itu masih kurang. Masih kurang. Kurang lah. Masih kurang. butuh. Siapa lagi yang mau dijual? coba? Lautaro, nah ini kalau Lautaro mungkin nggak dijual ke Arsenal dengan harga 100 juta? Ah, itu Maksudnya buat mahal. Arsenal, Nggak 100 juta. 100 tapi plus Bellerin. Sekarang Oh iya sama extra Bellerin. Ya. Alvaro Morata waktu dari ATM ke Chelsea berapa duit tuh? 60-an kan kalau nggak Iya, salah. Ya apa? segitu juga harganya Lautaro menurut gua. Iya, Karena Lautaro selevel Setuju. sama Alvaro Morata. 11-12 gaya mainnya juga. Bagusan Lautaro lah. Morata ini parah banget lah. Tapi coach kalau lihat Lautaro gaya mainnya cocok nggak sih sama Arsenal? Karena kan kita lihat belum, kayaknya jarang ada Pakai dua striker. pemain Argentina yang gaya mainnya kayak Lautaro ada di Arsenal dari beberapa tahun terakhir. pakai dua striker. Karena dari Serie A gue masih ragu cocok atau tidak. Tapi at least gue bilang bisa bersaing dengan Lacazette. Dan kalau dari sisi murni individual quality, bagusan Lautaro daripada Lacazette. Menurut gua Lautaro adalah striker zaman dulu Ji, yang selalu berpasang-pasangan. Kan dulu Del Piero Trezeguet, Oh, iya, siapa iya. lagi. Nah ini Lautaro Del ini Piero, harus Del punya Piero, juga. ya. Dia harus punya juga pasangannya. Nah kalau dia pindah ke Arsenal, otomatis Arsenal mungkin ada variasi baru lah. Kan Cuman masa dia 4-2-3-1 terus. Dia ini kan pemain kalau menurut gue ya bekerja keras juga. Iya. Jadi bantu defense, mobile, punya skill, bola atas, bola bawah cukup bagus. Bukan sayap ya. Memang bukan top, Iya. tapi cukup bagus dan gue bilang sangat dibutuhkan untuk Arsenal di mana strikernya yang bisa andelin cuma Lacazette. Ya sama ya. Oba. Jelek musim juga lalu kalau lagi bau, sebagai musim striker. lalu lagi Dia bau. lebih bagus sebagai winger. Balik kiri dia bagus ya Iya. kan striker kiri. Tapi kalau kita ngomongin Lautaro cabut buat Lukaku di Inter kehilangan besar nggak? Karena kan mereka punya Iyalah, chemistry jadi- yang sangat besar musim jadi lalu. harus- Enggak, ini kan ada pelatih baru. Iya, kan beda. nggak harus main dengan 2 striker. 3 striker. Nggak, 3 I mean, striker. Oke. real striker. Real striker oke. Formasi Simeone sama Simone ya? si Conte mirip-mirip coach 3-5-2. Pakai 2 Enggak, di depan. 3-3 atau 3-5-2 ya. gue bilang Inzaghi lebih smart daripada Conte. Inzaghi mainnya lebih bertahan. Enggak, dan, Oh iya lebih dan lebih variatif juga. Tapi Conte nggak tahu ini juga kan sih. mau menang, mau unggul 1000 gol, ketinggalan 1000 gol, tetap aja gitu-gitu aja mainnya. Oke, berarti menurut kalian Lukaku bakal dilepas sama Chelsea apa enggak? Dan sebuah kehilangan besar nggak sama Inter? Kalian lebih pilih mana? Lukaku yang dijual sama Inter, apa Lautaro yang dilepas sama Inter? Lebih besar kehilangan yang mana? Kalian boleh kasih komen-komennya di kolom komen sambil nanti kita bacain ya. Oke, kita langsung ngomongin Arsenal lanjut. Asensio nih isunya setelah kemarin pemain-pemain Madrid yang berlalang buana di Arsenal ada Ceballos, ada Odegaard. Sekarang nama Asensio juga dikaitkan sama Arsenal karena mungkin mencoba peruntungan karena di Madrid udah nggak menjadi pilihan utama lagi. Kalau di Arsenal ini gimana coach? Lu lihat prospeknya Asensio dari tahun ke tahun bukannya makin naik tapi malah makin menurun dengan kondisinya juga sering cedera. Buat Arsenal buat tetap bakal jadi transfer bagus Gue nggak sih? merasa pemain di La Liga secara tactical average ya rata-rata lebih bagus daripada pemain IPL. Oke. Sekarang kan tergantung si Arteta ini bisa memanfaatkan atau tidak. Kalau lu ambil Asensio ini bukan real winger, tapi at least ada pesaingnya. Bukayo Saka mending geser ke kiri atau ke tengah daripada si at least PP bersaing lah. Ngerti nggak? Cuman yang gue pertanyakan bukan Asensionya, ini Arteta bisa nggak main kayak begini? Karena strategi yang diterapkan Arteta itu kan very textbook. Selalu wingernya nempel di luar, sehingga wingbacknya jarang come up dan sekali-sekali masuk ke dalam. Justru zaman sekarang itu harus masuk ke dalam wingernya. wingernya. Kekuatan Asensio itu di situ. Iya, dia masuk penetrasinya sangat bagus. Iya. Kalau lu bisa lihat Asensio so far dengan dia berapa tahun karirnya bukannya tadinya dibilang the next big thing, tapi justru malah mulai tenggelam gitu. Kalau Asensio ini kebetulan pelatihnya dulu adalah si Miguel, asisten pelatihnya Luis. Dan dia cerita, tipikal Asensio ini adalah pemain cepat, pemain yang selalu ngincer sisi sayap, dan cocok banget sebenarnya di Arsenal. Tetapi gue lebih memilih, gue sebagai bukan orang Arsenal, gue lebih memilih kalau misalnya Arsenal itu memanfaatkan apa yang ada, si Saka. Kadang-kadang pemain itu butuh tumbuh, nggak
jangan didatangkan pemain yang bisa ngerusak pertumbuhannya dia nih. Oke. Istilahnya daripada cadangin Saka yang musim kemarin di Euro Bagus, udah ya. inti terus, gacor. Ntar dia masuk, ya bisa akhirnya pilih Nggak pelatih. tetap butuh rotasi, Bes. Arsenal main tetap di 3 kompetisi kan. Ya. Nggak main di Eropa sama sekali kan. Enggak, Conference enggak. Kan Ya, cuman jadi tetap butuh domestik. tetap butuh rotasi dan lu nggak bisa ngandelin Saka sama Odegaard satu musim full. ya. Kan tetap ada Piala Ciki, Piala Kardus. Gimana kalau ngeliat tapi dari secara taktikal Bes, lu ngeliat Asensio Cocok. apakah mainnya cocok dengan game mainnya Arsenal? Dia main 4-3-3 terus Iya. di Madrid dan dia selalu jadi pemain cadangan era MSN. Ya Iya, kan? pasti. Bukan MSN, BBC. BBC, ya kan? Trio Ronaldo. Sebenarnya gue bilang pemain kayak Asensio, kayak Isco itu harusnya cabut dari Madrid. Kenapa? Mereka bukan levelnya Madrid. Oh iya, karena ada pemain-pemain yang emang levelnya lebih tinggi daripada dia kan. dan karir lu mati di situ. Tapi kan sekarang udah nggak banyak pemain itu coach di Madrid. Nggak banyak aja cadangan. Ini yang Dengan kata- dengan ada Vinicius Rodrigo masa sih Ngerti nggak nggak? bisa bersaing? Iya, buktinya nggak bisa kan. Ini yang kata coach tadi tuh, sayapnya Arsenal ngelebar aja terus. Iya. Ngelebar aja terus. Akhirnya kalau dalam teori, kalau misalnya ini mau naik, nggak mungkin dia naik begini. Ini rugi 2 pemain. Ini yang jadi masalah dan si Arteta itu nggak belajar dari Pep karena Semestinya. di zamannya Pep Masuk. wing cuma ada 1 orang. Oke, iya. Kalau ini tetap di luar, Mahrez atau siapa ini masuk ke dalam. Kalau kita ngomongin dari kemarin gue juga menarik soal nomor 10 Arsenal yang baru Emil Smith Rowe. Lo ngelihat dia akan ada di posisi mana coach nomor 10-nya? Apakah Free dia roll, free roll? Bukan Karena kemarin kan dia tahun lalu ada kadang di iya. sayap, kadang taruh tengah. Free roll. Free roll. Dalam arti dia bukan nomor 10 kayak Ozil. Bruno. Oke, bukan Bruno. Yang lebih ke asis-asis. Betul. Dia lebih nomor 10 yang killer pada Oke, saat lebih banyak. Lacazette atau ini pindah. Ya. Cari ruang. Tapi dia bisa bekerja keras, nggak kayak Van de Beek yang di depan doang, ngerti nggak? Ya. Free roll dalam artinya si coach tadi, di dalam sepak bola itu ada namanya ruang antar lini yang bisa dimanfaatkan antara center Ya. back sama full back. Itu nggak mungkin kita nyuruh striker, lu kesana dong isi. Terus yang isi sini siapa? Nah itu yang isi dia. Ketika strikernya dia ada di tengah sini, ini kosong ya dia yang isi. Ketika ini masuk ya ini karena free. Iya. Kasarnya kalau di Juve tahun 2015 ada Paulo Dybala. 2015. Jupe lagi. Karena itu point of reference-nya, free roll juga Dybala zaman dulu. Kalau ngomongin Kalau kepercayaan sekarang Sekarang nggak tahu dia agak gemukan coach. kepercayaan dirinya seorang Emil Smith Rowe minta nomor 10, berarti kita lihat perannya akan sangat Krusial. diberikan sangat Iya, besar iya, musim depan. iya. Tapi lo lihat apakah dia sudah siap coach dengan yang nggak umur tahu. sekarang? Yang jelas Dengan sekarang so far permainannya apakah sudah bisa dikasih beban seperti itu? kalau lu bicara soal siap adalah konsisten dalam 38 pertandingan, gue bilang tidak. Belum, karena masih Iya, muda ya. Iya, karena masih muda dan tapi kalau dia siap memberikan kontribusi iya, cuman tidak selalu konsisten. Maka dari itu tetap butuh pelapis. Kalau Dan dia- itu bisa dalam bentuk Asensio pun bisa di belakang situ. Kelebihan pemain muda itu adalah mereka punya antusias yang lebih daripada pemain senior dan antusiasnya itu kadang-kadang membuat dia itu jadi berani. Iya. Dia jadi ngambil resiko lebih. Sedangkan pemain senior itu kan dia tahu, dia pengalaman, dia hati-hati, dia nggak mau ambil resiko. Nah ini kelebihannya Arsenal banyak pemain muda. Terlalu banyak resiko. Saka bisa di posisi itu. Ya. Oke, Cuman tetap Arsenal harus datang minimal 2 pemain lagi baru gue beli t-shirtnya. tapi keren sih baju Arsenal musim ini. Jersinya. Kalau nggak beli 2 pemain lagi yang level atas, gue nggak mau beli jersey. Oke, kalau mau mungkin beli James gimana? Karena James nih di Everton kayaknya Ancelotti cabut, kayaknya udah bingung nih, kayak anak ayam kehilangan Ya, induknya. siapa yang mau beli James? Ini kalau ngeliatin James apakah memang sudah karirnya udah habis, nggak bisa main di level tertinggi, bahkan untuk Everton aja nggak bisa. Tahun kemarin dia cukup Di awal menarik ya. Paruh musim pertama. Di awal. Habis dia cedera biji itu ya, cedera apa sih namanya? Itulah pokoknya cedera selangkangan, langsung berubah total mainnya. Dan jangan lupa juga dia ini kan adalah turnamen player coach. Kan ada league player, Iya. turnamen player. Iya, Dan iya. dia bagusnya di Piala Sama Dunia. kayak Renato Renato Sanchez. Sanchez, ya. Dia main di Kolombia kan bagaimana tendangan jarak jauhnya Granit segala macam. Xhaka tuh juga jago sama Shaqiri tuh, turnamen player banget. Turnamen player. Tetapi ini kita ngomongin soal liga yang lu tuh dibutuhkan main 30, 35. Menurut gua pemain hebat itu yang bisa main lebih dari 30 game konsisten Iya. Betul. dalam satu musim. Apalagi Liga Inggris, piala-pialanya banyak. Belum lagi kalau lu main di Eropa. Nah, James aja
di mana di Real Madrid aja dia nggak memenuhi Iya. ekspektasi. Di Munchen juga Dibelinya cuma jadi mahal super loh. sub doang kan. Emang cocoknya dia tuh mainnya di Monaco. Iya, karena liganya nggak terlalu intensitasnya nggak terlalu keras. Tapi kan kalau sekarang pemain-pemain dengan flamboyan yang gayanya stylenya santai, kurang kayak zaman Ozil yang memang kurang banyak bantu defense. Kayaknya udah mati ya pemain-pemain kayak gini. Ibaratnya pemain-pemain yang cuman Sepak bola modern itu, sepak bola yang counter pressing, sepak bola yang immediate press ketika hilang bola. lu Sepak bilang bola vertikal itu lebih capek. Lu bilang mati sekarang buktinya MU apa? main pakai real playmaker. Bukan, tapi kan Bruno gerak terus. Hamis, Iya. Iya, tapi maksud gua- Hamis juga cuman real Tapi playmaker di Hamis- mana permainan Enggak, fokusnya ke situ. gua dari mobilitas pemainnya karena Hamis udah nggak ikut bantu defense, ngerebut bola, hilang bola nggak ngerebut. Iya. Ozil hilang bola, jalan kaki kan. Maka dari itu Hamis mainnya di Everton. Itu maksud gua kayaknya untuk sepak bola dinamis, sepak bola Harus modern, ya kayak Bruno itu. pemain hilang bola harus ngejar bola Iya. gitu kan, nggak kayak dulu nomor Cuman 10-nya. MU terlalu fokus ke Iya. satu pemain. Klasik Itu lagi. doang. Iya. Oke. Kemarin gue sempat nanya Ji, Bukan ke klasik, Jebretin textbook. kira-kira pelatih siapa yang duluan dipecat? Oh. Nah, coba kita tanya Bang Bes sama. Di mana di Liga Top Eropa ya? Ya, Ya, kita Serie tanya A sama lah. Bes dan Serie A Koci. kejam Pak, Serie A. Liga Mourinho. mana duluan yang sadis? Serie A. Pasti Siapa? pertama mencat Serie A. Gimana lo? Bursa lo paling siapa? Paling kelihatan? Siapa? Inzaghi Kalau di kah? Serie A. Mourinho kah? Atau Pioli jangan-jangan? Gak usah sebut nama lagi. Timnya A. AS Roma ya Mourinho. Coach, lo siapa coach? Gue Mourinho. Mourinho. Kalau dari Liga Top Eropa semua, dari Liga semua? Ya, Pioli, Serie A. Mourinho. Pioli. Gua Pioli. Lo Pioli. Oh ya, kita sekali lagi mengingetin sebelum closing ada Ya. Jebret Media Virtual Workshop tanggal Betul. 13 dan 14 Agustus. Itu Nes. Ini dia kesempatan kalian untuk Tahu nggak Itali belajar kenapa lebih gampang jauh, dipecat, Coach? pengen tahu Gajinya dunia kecil. sportcasters, Iya. mungkin juga pengen tahu gimana sih jadi pandit atau apa sih tips-tipsnya. Iya. Kita juga nanti akan bahas, nah, kalian juga bisa diskusi sama kita, bisa Liga tanya Inggris langsung takut dipecat. dari rumah. Itu Gajinya dia, gede catat apa? tanggalnya tanggal Gajinya- 13 dan 14 Agustus. Mulai dari Rp50.000 aja kalian udah bisa dapat ilmu. Caranya gampang, tinggal scan barcode yang ada di sini sekarang juga. Monggo. Itu dia ada 12 program, kurang lebih berapa programnya Jebret Media ya, semuanya akan berpartisipasi talentnya. Ji. Betul. Ada 5 key point yang akan kita berikan di sana. Widih, ini Edukasi. dia. Gua demen nih. Diskusi. Betul. Insight. Betul. Apalagi sih 2 lagi. Ada merchant, ada hadiah. Ada terus hadiah, ada stand up komedi juga. ada hiburan, stand up Ada- komedi iya. ya. Jadi macam-macam kita Panji, cuman Brazil juga ternyata melaju ke final. Brazil maju ke final Brazil, Olimpiade. Brazil. Tapi jangan upload status ya orang-orang Brazil ya. Itu Spanyol pemain-pemain. Jepang berapa skor? Masih 0-0 menit 33. Nanti akan melihat nanti Itu final. Spanyol pakai pemain inti, Oh, iya. pemain Euro. Oh iya, tapi kan kita nggak live, jadi kita nggak boleh update ya Oh, sebenarnya. Oke, nanti kita akan terima lihat kasih. final Olimpiade dijamin pasti seru. Oke, thank you Jebret Team udah nonton. Jangan lupa pantengin terus Instagram dan juga medsos ya Jebret Media untuk tahu Jebret Media Workshop tanggal 13 dan 14 Agustus. Nanti udah ada coach, ada Bes, ada gua, ada semuanya. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye bye, stay safe semuanya. Bye. Emang final kapan?